Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Aman yang dimuliakan oleh Allah dan yang semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian beserta yang seluruhnya hadir di tempat ini mendapatkan kesempatan mulia untuk menjalankan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh secara bersama-sama. Semoga momen ini selalu dapat dijaga keistiqomahannya sehingga kita senantiasa terjaga dari perbuatan yang bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika pada perjalanan di antara Jogja menuju Jakarta, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Hashim Muzadi. Dalam perjalanan itu, di antara kita terjadi dialog, di mana dialog itu memperbincangkan terkait apa yang menyebabkan stres di dalam hidup, mengapa stres itu terjadi, dan bagaimana meminimalisir stres itu agar senantiasa diubah menjadi suatu hal yang bernilai di dalam hidup kita. Ibu bapak sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, instabilitas rohani jika mengalami keguncangan, maka dari situlah segala sumber penyakit akan datang. Baik sifat penyakit yang berupa mental maupun yang sifatnya fisik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-21, Allah mengingatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka apakah dan juga pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Kita sering menghadapi atau melihat fenomena sosial hari ini
seseorang yang ada di lingkup area yang kecil stres dengan kecilnya, yang tengah stres karena tidak bisa mencapai kebesarannya, dan yang besar mengalami stres karena ketakutan kalau nanti menjadi kecil lagi. Yang kaya sangat luar biasa kaya, stres, khawatir kalau diperiksa KPK. Apalagi yang tidak kaya sudah lebih stres duluan. Maka fenomena seperti ini harus bisa ditanggulangi dengan baik, agar stres ini tidak menimbulkan instabilitas rohani, di mana instabilitas rohani akan mendatangkan berbagai macam penyakit, dari mulai sisi penyakit jiwa hingga penyakit yang sifatnya adalah fisik. Maka Allah telah mengingatkan kita dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Awal mula terjadinya stres itu atau kemudian mengarah pada gangguan jiwa karena rasa kesyukuran kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat lemah. Padahal ketika kita melihat diri kita sendiri, dengan memperhatikan diri kita sendiri, sesungguhnya nikmat Allah itu amatlah sangat besar kepada diri kita. Sebagai salah satu contoh, kerangka otak manusia, di dalam kerangka otak kita terdiri dari 50 susunan. Kita memiliki tangan yang kemudian bisa, salah satunya adalah ada sendi engsel dan lain sebagainya, di mana itu bisa memungkinkan kita untuk bersujud kepada Allah. Maka dengan melihat nikmat yang sebegitu besarnya, sesungguhnya akan mengantarkan kita pada kesyukuran. Dan kesyukuran itu harus direalisasikan dengan cara apa? Antara 3 komponen di dalam diri kita harus selaras dan seimbang. Antara lisan kita, pikiran kita, dan hati kita harus seimbang. Kita tidak dapat mengatakan pada orang jangan stres, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meluruskan cara berpikir kita, lisan kita, dengan hati kita, sehingga kita tidak menjadi stres. Dan itu diajarkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bagaimana kemudian cara mengendalikan pikiran dan lisan kita? Salah satunya dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Sepelik apapun persoalan kita, seberat apapun tekanan dalam hidup kita, yang dililit hutang tentu akan menjadi sangat berat.
yang pelajar mahasiswa dihadapkan pada karya skripsi yang tidak mudah. Maka dalam kondisi yang serba uncertainty atau ketidakpastian, maka itu dapat dikurangi dan diminimalisir. Bahkan itu bisa dihilangkan dengan kita mengingati Allah, maka hati kita akan cenderung menjadi tenang. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Umar bin Abdullah dari Fakultas Syariah dari Qasim University melihat ayat atau mentafsiri ayat tadi, maka sesungguhnya dengan melihat ke dalam diri kita secara utuh dan dengan mengingati Allah, maka tatkala lisan kita ingin mengatakan kok urip kui susah yo, kok panggesangan menika susah nggih, kok panggesangan menika wonten ing alam dunya kula kathah utang, kok anak setunggal kalih murugaken stres, bayar dereng rampung anggenipun bayar sampun kedah bayar malih, tagihan wonten pundi-pundi. Maka melihat fenomena seperti ini sebagai umat Islam, mari ibu bapak sekalian, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, karena sesungguhnya di balik satu kesukaran pasti ada dua kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita. Saya kadang-kadang sangat bersedih melihat ketika seorang 1-2 mahasiswa curhat, Pak, mental saya kena, Pak, saya mengalami mental health. Dan itu sekarang ini sangat mungkin terjadi dan banyak terjadi di mana saja. Dari yang sifatnya kecil sampai yang sifatnya sangat hulu atau besar. Dari yang imbasnya itu menjadikan seseorang introvert, pendiam diri, sampai yang nun sewu mengakibatkan gangguan kejiwaan. Maka ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hari-hari yang Allah kasih keberkahan kepada kita ini, marilah kita saling menasehati, saling memberitahu. Jikalau ada di antara kita yang mengalami musibah, jikalau di antara saudara-saudara kita ada yang mengalami musibah, ujian dan cobaan yang menjurus pada stres di dalam hidup, sudah selayaknya sebagai umat muslim untuk kita saling memberikan nilai-nilai kebijaksanaan melalui luruskan hati kita, dan kemudian lurusnya hati kita akan mampu meluruskan pikiran dan lisan kita, sehingga yang diucapkan itu bukan sesuatu hal yang membuat orang lain gelisah. Banyak sekarang ini
ucapan-ucapan yang diyakini kita baik tapi justru membuat orang lain gelisah. Sebagai salah satu contoh, ada seseorang curhat, saya kok punya penyakit ini, apa saya masih punya umur panjang atau tidak? Yang bersangkutan malah menjawab, biasanya kalau penyakit seperti ini memang kritis dan akan menjurus pada innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Atau kemudian yang curhat punya hutang pada saudaranya malah dijawab, ngopo kok utang, urip pisan kok utang. Yang itu justru akan menimbulkan kegelisahan saudara-saudara kita. Atau yang sesama mahasiswa, yang satu sudah lulus, yang satu belum lulus. Yang satu mengatakan, kok aku ketemu dosennya susah. Yang satu mengatakan, salah, kowe ra tau sregep nunggu dosen esuk. Maka kalau kita bisa mengatakan sesuatu hal yang menjadikan hati orang tentram, kenapa tidak? Kalau kita bisa mengatakan yang menjadikan pikiran kita lurus atas hati kita, kenapa tidak? Itu menjadi pilihan-pilihan, sehingga ucapan kita tidak menjadi racun bagi diri kita, tidak menjadi racun untuk orang sekeliling kita, justru menjadi rahmat, menjadi kasih sayang yang menyejukkan, sehingga orang yang melihat kita itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk. Mangkarakean ini ibu bapak sekalian, waktu saya guyonan dengan Prof. Hasim Muzadi di pesawat itu, beliau mengatakan, celakanya kalau orang yang kemudian sudah instabilitas rohani, maka guncang seluruhnya. Saya mengatakan pada beliau, kok bisa Prof? Beliau mengatakan, coba Ananda lihat, kita dikasih tangan, kaki, mata untuk berikhtiar dengan bekerja kita menghasilkan suatu maisha yang bernilai, bermartabat, yang itu bernilai kehalalannya. Kemudian ada saudara-saudara kita yang karena di sisinya dia masih dalam sisi yang sedang mau kebesar, dia mencari jalan pintas dengan mendatangi paranormal dan lain sebagainya. Instabilitas rohani. Kita sudah tidak lagi yakin bahwa Allah akan menolong kita, bahkan sampai di last minute atau detik-detik terakhir, sehingga terjadilah pergeseran. Yang tadinya diilhamkan, dikasih oleh Allah tubuh yang sehat untuk menghasilkan maisha yang bernilai halal, kemudian jadi bernilai haram. Yang bernilai halal kemudian menjadi nilainya subhat. Itu perlu kehati-hatian dan manajemen stres yang baik. Sesusah apapun diri kita, sesusah apapun keluarga kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tadi sudah saya sampaikan di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulub wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mari kita mulai dari detik ini, mari tenangkan hati kita. Dimulai dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir kita lafalkan,
Bagi yang belum tahu artinya, tidak apa-apa, berzikir dulu. Syukur-syukur tahu artinya dan mentadaburi makna di balik kalimat itu. Baik masih bisa mengucapkan daripada yang tidak mau berzikir dan tidak tahu maknanya sama sekali. Maka tatkala hidup kita bernilai, kestabilitasan rohani kita bagus, segala sesuatu yang menimbulkan uncertainty, kegelisahan di dalam hidup kita bisa dikurangi, stres bisa dikurangi, maka insya Allah hidup kita akan menjadi sehat. Sehat yang utuh. Sehat yang utuh adalah yang jiwa dan rohaninya seimbang, yang selalu berjalan seiring sejalan, sehingga yang dilafalkan itu akan sama dengan apa yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya akan sama yang ada di hatinya. Sehingga setiap kali melafalkan, setiap kali berpikir, hasil pikirannya pasti positif, yang diucapkan pasti baik, yang di dalam hatinya pasti tidak akan grundel. Ikhlas lillah karena Allah, sesusah apapun hidup kita. Hidup sudah sulit, maka jangan dipersulit. Hidup itu mudah, tapi jangan seakan-akan dimudah-mudahkan. Maka Allah sudah memberikan gambaran kita mengingati Allah, baik dalam berdiri, berbaring, duduk, sehingga kesadaran akal sehat kita akan selalu terjaga. Dan ini membutuhkan keistiqomahan. Kalau di dalam kajian yang lain butuh sustainability, keberlanjutan. Jangan hari ini baik, besok jelek, buruk lagi, besok baik lagi, besok buruk sekali. Mari kita jaga keistiqomahan itu, sehingga keistiqomahan itu menghasilkan satu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Dan hati yang sehat mampu mengantarkan pikiran yang sehat, pikiran yang sehat mampu mengantarkan fisik yang sehat, dan fisik yang sehat akan menimbulkan keberkahan hidup untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa kecerdasan bukanlah segalanya. Harta benda bukanlah segalanya. Uang yang begitu banyak juga bukan segalanya. Ketiga komponen ini jika tidak dikendalikan dengan hati yang baik, masih bisa memungkinkan akan menjadikan hidup kita menjadi sempit dan stres. Maka dari itu, mari kita awali niat innama a'malu binniyat di dalam hidup kita. Awali dengan baik, maka hasilnya dengan pasti akan baik. Tidak ada raddul mungkar bil mungkar, tidak ada sesuatu kemungkaran itu dicegah dengan kemungkaran. Kemungkaran hanya akan bisa dicegah dengan kebaikan, dan kebaikan akan melahirkan kebijaksanaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, diberikan kesehatan ruhani, jasmani yang seimbang, dan kita wajib menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita terkait hal-hal tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.